Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi terbaru dari BKN buat teman-teman sekalian calon pelamar P3K maupun CPNS atau pendaftar CASN di tahun 2021 ini. Jadi admin berharap agar teman-teman tidak skip videonya, agar teman-teman tidak salah atau gagal dalam memahami informasi yang admin bagikan. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan info-info terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain, karena berbagi itu indah teman-teman ya. Nah, sebelum lanjut ke informasi intinya, seperti biasa admin ingin menginformasikan kembali bahwa 5 jam yang lalu admin mempost video terbaru, di mana di sini diinformasikan bahwa Mendikbud menyetujui mengenai pengalaman mengajar jadi poin tambahan buat guru honorer. Jadi silahkan disimak informasi yang disampaikan langsung oleh Mas Menteri teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke informasi intinya. Di sini admin sudah berada pada Twitter resmi BKN teman-teman ya. Nah, di sini dimana teman-teman juga bisa lihat 51 menit yang lalu BKN mempost yang kalimatnya seperti ini teman-teman ya. PPSS BKN tengah membuat penjadwalan SKD rinci terhadap peserta CASN yang dinyatakan lulus administrasi Pascasangga, termasuk menyangkut titik lokasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang disebutkan adalah CASN. Berarti itu termasuk P3K dan CPNS teman-teman ya. Dan ini disampaikan oleh Bapak Ridwan dalam sosialisasi virtual peraturan seleksi dengan CAT dan pelatihan tim pelaksana CAT atau CAT Rabu tanggal 18 bulan 8 tahun 2021. Dan untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kita bisa buka link ya atau portal yang tersedia. Kita buka sama-sama teman-teman ya. Oke, nah kita langsung diarahkan ke portal resmi atau web resmi Badan Kepegawaian Negara. Nah, di sini judulnya Jadwal SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi P3K menunggu persetujuan Satgas COVID-19 teman-teman ya. Oke, kita scroll ke bawah. Humas BKN, pelaksanaan seleksi calon ASN 2021 akan memasuki tahapan seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk formasi CPNS dan seleksi kompetensi untuk formasi P3K guru dan non-guru. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN, Muhammad Ridwan menyebutkan, jadwal pelaksanaan SKD menunggu izin dan persetujuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. PPSS BKN juga tengah membuat penjadwalan SKD rinci terhadap peserta CASN yang dinyatakan lulus administrasi Pascasangga, termasuk menyangkut titik lokasi atau TILOK. Jadi nanti teman-teman ya akan dibuatkan jadwal SKD secara rinci terhadap peserta CASN, termasuk di sini menyangkut titik lokasinya. Ini terang dalam sosialisasi virtual peraturan seleksi dengan CAT dan pelatihan tim pelaksana CAT. Di samping itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN atau Bapak Suharmen menyampaikan rencana dengan SKD CPNS dan akan berjalan secara paralel dengan seleksi kompetensi P3K guru dan non-guru. Rencana jadwal yang ditetapkan Panselnas tersebut menunggu izin dan persetujuan dari BNPB selaku Satgas Covid. Jadi pihak BKN di sini teman-teman ya masih menunggu persetujuan izin dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi BNPB itu selaku Satgas Covid di Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, PLT Kepala BKN Bima Arya Wibisana menargetkan rangkaian seleksi CASN 2021 mulai dari SKD dan SKB bagi CPNS serta seleksi kompetensi bagi P3K dapat rampung paling lambat 15 Desember 2021. Jadi admin ulangi teman-teman ya. Mulai dari SKD dan SKB. Jadi ini mulai dari SKD dan SKB bagi CPNS serta seleksi kompetensi bagi P3K. Bapak Arya Wibisana di sini berharap ini rampung di sini, rampung paling lambat 15 Desember. Jadi mudah-mudahan teman-teman ya, sekarang kan sudah di pertengahan Agustus, teman-teman ya, bahkan sudah lewat dari pertengahan Agustus. Namun menurutnya, realisasi tersebut tentu menyesuaikan tren kondisi pandemi terhadap proses bisnis pelaksanaan seleksi di lapangan. Hal itu juga mempengaruhi jumlah sesi pelaksanaan seleksi CAT di titik lokasi. Karena pengembangan pandemi saat ini, BKN merencanakan penerapan 3 sesi per hari. Jadi ada 3 sesi teman-teman ya. 3 sesi per hari. Dari jumlah normal 5 sesi untuk mengurangi penumpukan. Jadi ini sudah direncanakan mengenai adanya penumpukan teman-teman ya, dari peserta yang hadir. Jadi yang sebelumnya itu atau biasa-biasa cuma 5 sesi, sekarang yang digunakan itu cuma 3 sesi untuk mengurangi katanya penumpukan. Betul juga teman-teman ya. Nanti kita lihat di lapangan apakah berkurang atau tidak, tergantung situasi. Bima juga mengingatkan panitia seleksi yang akan ditugaskan agar memastikan setiap titik lokasi memenuhi standar protokol kesehatan, termasuk berkonsolidasi dengan satuan tugas atau Satgas COVID-19 di masing-masing wilayah titik lokasi antar wilayah. Dia meminta agar proses bisnis seleksi CAT masuk, registrasi, ruang tunggu peserta, sampai dengan mobilitas, masuk dan keluar ruangan ujian harus dipastikan sesuai standar prokes atau protokol kesehatan teman-teman ya. Ia juga meminta agar proses tersebut dicek setiap harinya selama pelaksanaan tes dan jangan sampai lengah memastikan pelaksanaan tes tetap berjalan sesuai SOP CAT BKN. Jadi Pak Bima itu menginginkan setiap hari ya, setiap harinya selalu dilakukan itu cross check terhadap tempat untuk tes seleksi ini teman-teman ya. Tidak hanya itu, Bima juga menekankan agar setiap petugas yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi seleksi. Ya, ini paling penting teman-teman ya. Akuntabilitas dan transparansi seleksi ini. Setiap petugas seleksi akan menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk melindungi transparansi sistem CAT. Betul sekali teman-teman ya. Selain itu, karena pelaksanaan seleksi akan memakan waktu yang tidak singkat dan membutuhkan banyak tenaga, BKN juga akan melibatkan CPNS lulusan formasi tahun 2019 yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar sebagai tim pengawas CAT. Ini cukup membanggakan bagi teman-teman yang lulus di tahun 2019 teman-teman ya, karena mereka itu akan ikut serta dalam pelaksanaan CPNS maupun P3K di tahun ini. Menurutnya, para CPNS tersebut akan mempertahankan integritas sistem karena mereka merupakan hasil dari transparansi CAT, dan para CPNS tersebut akan mengikuti pelatihan khusus sebelum ditugaskan di lapangan. Turut hadir juga perwakilan dari Kementerian Pan-RB yang menjelaskan kebijakan rangkaian seleksi CASN 2021. Perwakilan Kementerian Kesehatan yang memberikan masukan terhadap standar prokes atau protokol kesehatan yang perlu diterapkan pada tahapan seleksi
di lapangan dan perwakilan BNPB untuk menjelaskan tingkat tren kasus COVID-19 di Indonesia, termasuk rekomendasi langkah antisipasi yang perlu diterapkan Panselnas, serta perwakilan BPKP yang memaparkan identifikasi risiko pelaksanaan seleksi. Jadi ini adalah gambaran persiapan yang telah disampaikan oleh BKN untuk seluruh peserta CASN di tahun 2021 ini. Jadi semoga saja teman-teman bisa menjaga kesehatan sejak dari sekarang, dan di sini teman-teman juga bisa lihat kembali bahwa nantinya itu ada 3 sesi, yang normalnya itu 5 sesi, jadi ada pengurangan teman-teman ya. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.